Siang Mbak Ranti. Selamat siang, Coach. Senang sekali loh saya hari ini bisa datang ke sini nih. Ini nih batik tulis kan ya Mbak? Iya, batik tulis. Batik tulis. Boleh dong cerita awalnya gimana sih sampai punya kerajinan batik seperti ini? Jadi awalnya untuk usaha batik tulis ini sebetulnya saya itu meneruskan usaha dari orang tua. Ibu saya juga meneruskan dari ibunya. Jadi ini memang usaha turun-temurun. Oh. Iya, saya mikirnya kalau misalkan bukan saya yang meneruskan, lalu siapa lagi gitu. Artinya nanti warisan budaya ini ya nanti akan luntur gitu, Bu. Hilang begitu aja ya. Tapi memang dari nenek berarti ya? Dari nenek? Dari buyut berarti. Dari buyut itu? Berarti saya itu generasi keempat. Oh, keempat. Jadi awalnya itu memang usaha keluarga itu tuh hanya memproduksi. Dulu itu kan karena belum ada internet, belum ada sistem online, jadinya kalau misalkan ada yang pesan itu kita cuma setor ke showroom, dari showroom ke showroom gitu, Bu. Karena sekarang itu kan perkembangannya sudah semakin maju, untuk mengikuti perkembangan zaman itu, akhirnya saya mencoba untuk berjualan online, jadi mengenalkan kain-kain batik produksi keluarga ini melalui online, dan ternyata efeknya itu sangat besar, Coach. Dari yang awalnya kita hanya lokal, ya istilahnya kan lokal, kita jualnya hanya ke Cirebon aja nih gitu. Iya. Nanti showroom yang mempromosikan, yang memasarkan gitu. Tapi dengan adanya sistem online itu akhirnya kami yang memproduksi langsung itu bisa langsung bertemu dengan penjual, dengan pembelinya gitu. Motif-motifnya ini ada berapa motif sih andalan batik Restiati batik ini? Kalau dari motif sangat banyak ya, Coach. Oh, nggak didata ya, misalnya dari batik ini, rumah batik ini ternyata punya 300 motif yang mungkin nanti bisa repeat order. Nah, itu tuh kita kalau misalkan tiap motif gitu kita nggak catat, paling seriesnya. Misalkan di series kan ada batik hokokai, ada batik yang latar warna, terus yang 3 negeri gitu. Kalau seriesnya kita bisa hitung. Tapi kalau misalkan untuk Hokokai itu yang Jepang-Jepang begini ya, Mbak? Iya, ini hokokai itu motif-motif yang seperti ini. Jadi ada bunga sakura itu mengelilingi di setiap keliling kain. Oh, ini tuh bunga sakura? Iya, ini bunga sakura. Nah, kan ini satu series nih, ini hokokai juga. Tapi kan motifnya beda, Coach. Iya, Jadi, tapi tidak sakuranya ya? iya. Jadi memang identiknya tuh dengan teknik susomoyo-nya. Sebetulnya kalau misalkan dari keluarga saya itu dia hanya memproduksi batik 3 negeri. 3 negeri itu yang ini? 3 negeri saja yang ini. Oh. Nah, tapi kalau misalkan saya hanya memproduksinya 3 negeri saja, itu nggak inovatif, nggak berkembang, gitu, nggak berkembang, nanti ya. akan stuck Di mananya letak 3 negerinya? Dari 3 negeri itu sebetulnya dulunya itu jadi kan terdiri dari 3 unsur warna, biru, merah, sama hijau. Nah, ketiga warna ini itu hasil gabungan dari daerah Pekalongan, Lasem, sama satunya Solo. Oh. Nah, Cirebon itu tuh jadi kayak akulturasinya ya, Coach. Jadi kita tuh nggak yang ikut ke Jawa full, nggak yang kita kombinasi. Jadi ada kombinasiin. Nah, itu 3 negerinya Cirebon itu seperti ini. Beda lagi dengan tiga negerinya Solo, beda lagi dengan 3 negerinya Jogja gitu. Oh, jadi, tapi ada judulnya 3 negeri. Namanya seriesnya 3 negeri. Mbak Resti memulai kenal batik dari umur berapa nih? Ikut maksudnya entah melukisnya kali mungkin atau kenal bahan. Kalau dulu mama itu kan masih ikut kerja di orang. Ikut kerja di orang kan, maksudnya dulu itu kan waktu mama kan anaknya masih kecil-kecil ya, Coach itu. Nah, akhirnya kan untuk sangu sekolah latar belakang ekonomi lah ya. Iya, gitu. Jadi ikutlah ngebantu kalau misalkan habis pulang sekolah gitu, nanti saya ikut ngebatik untuk sangu sekolah besok gitu. Kadang mama ngelembur, malam ngelembur, nanti saya ikutan juga gitu, ikut nambah-nambah jajan, ikut ngebantu untuk nyari jajan itu seperti itu. Jadi
Dari Berarti dari kecil sekali, dari kelas berapa tuh, kecil Mbak? sekali, dari kelas 3 SD itu udah bisa ngebatik. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman ya. Mbak Resti ini sudah memulai skillnya dari kelas 3 SD. Luar biasa. Iya, tapi alhamdulillahnya dengan ilmu yang seperti itu ternyata sekarang itu sangat kepake, Coach, karena anak muda sekarang nggak semua bisa ngebatik, malah awam dengan alat cantingnya sendiri itu awam gitu. Mbak Resti, ini kalau boleh tahu di level harga paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah itu kita ada di harga 400.000 untuk batik tulis. Untuk batik tulis. Itu grade, kenapa harganya beda? Itu karena memang jenis kainnya itu yang digunakan berbeda, Oh, Coach. bahan dasar kainnya Iya. beda. Nah, ada lagi yang paling mahal itu dari bahan sutra TBM. Ini ya? Ya, Ini sutra ya? ya, ini bahan sutra TBM. Kalau ini kan setelan, ini ada selendangnya. Selendangnya, sama oke. ini ada kain bawahannya. Hmm, Nah, ini di kisaran harga 5 juta. ini, ya Allah. Kalau untuk pengecatannya sendiri, apakah bahan ngecat ini, canting ini, cat kan ya bilangnya? Apa bilangnya? Pencelupan warna. Penculupan warna. Ini sama levelnya. Apa karena dia 5 juta pakai tinta yang lebih mahal, atau ini mungkin yang lebih murah pakai tinta yang harga di bawahnya, apa sama? Kalau teknik pencelupan warnanya itu sama, jenis pewarnanya juga sama. Yang membedakan itu di harga bahannya. Sama lama pengerjaannya ya? Iya, sama. Kalau misalkan tiap kain itu kan ada yang misalkan jenis kainnya sama nih, motifnya sama gitu. Tapi kita itu ada di yang satu kain itu ada 5 kali pencelupan warna, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 7 kali, ada yang sampai 9 kali. Nah, itu berpengaruh di harga juga. Sempet pinjam ke bank atau nggak memang udah diatur setiap ini modalnya bagaimana? Sebetulnya kalau misalkan saya pribadi, kan ini kan usaha saya meneruskan orang tua. Sebetulnya kalau ini saya pribadi itu malah 0 rupiah, Bu. Modalnya? 0 rupiah, Coach. Benar-benar berbekal sisa kain yang mama punya aja. Awalnya? Iya. Ah, Jadi kan mama kan ada beberapa kain. mentahannya? Iya, Ah. itu saya foto, terus saya buat Instagram, terus ya apa namanya, posting biasa gitu. Nah, terus sudah ada pembeli, itu kan dapat keuntungannya. Iya. Itu yang uang yang batik ya, uang produksinya maksudnya. Itu uang produksinya buat saya bikin kain lagi. Sisanya itu saya putar untuk beli packingnya dulu. Itu saya mau packing aja tuh plastiknya belum ada, Coach. Oh, Iya, plastik buat kirim paketnya itu saya belum ada. dari nol banget. Dari nol banget. Saya itu rewel orangnya. Maksudnya kalau di keuangan itu rewel banget. Kalau misalkan dapat lagi, misalkan laku lagi, itu uang yang harga yang si kainnya itu, uang yang kainnya itu selalu saya langsung putar, Coach. Sisanya baru saya yang pakai buat apa gitu. Jadi yang diputar itu yang uang sisa itu. Kalau misalkan yang uang kainnya itu saya nggak pernah pakai. Dari situ. Jadi terus modal itu dari penjualan Iya. selalu disisihkan. Iya, alhamdulillahnya untuk bisa sampai sekarang itu saya dan dengan suami saya itu tidak ambil utang bank. Oh, nggak ada pinjaman bank. Alhamdulillah. Awalnya itu yang ngebuka pikiran saya itu saya diajakin pameran batik di Senayan sama orang tua saya. Sama mama itu Senayan Jakarta. Iya, di Senayan Jakarta. Dan ternyata saya dari situ tuh terpikir, Coach, oh ternyata minat masyarakat masyarakat Jakarta, masyarakat luas Menengah itu ke atas. ternyata minatnya itu sebesar itu ya sama batik tulis gitu. Ini kayaknya kalau misalkan saya terjun, ini bisa deh. Saya bisa menembus itu gitu. Karena Akhirnya dapat ide. iya, dari situ pulang dari pameran itu, akhirnya saya mulai tuh, Coach, bikin Instagram, terus mulai foto batik yang ada di rumah yang punya mama, terus diposting ke Instagram gitu. Karena maksudnya dari pengaturan keuangan itu yang sayanya rewel untuk tidak memakai Uang modal. uang modal gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa sampai seperti ini. Awalnya juga ini Restiati Batik itu hanya di ruang tamu. Oh, Hanya di ruang akhirnya kayak tamu. punya showroom sendiri ya. Iya, itu dari yang kan kalau misalnya ada penjualan dikumpulin. Sebulan itu berapa piece? Rata-rata itu di atas 30. 30. Di atas Nah, kalau estimasi uang masuk dengan yang paling murah, yang paling mahal gitu lah ya, kita kok
rata-ratanya itu berapa? Biasanya itu kita dapat di 30 sampai 50 bahkan 50 bahan. 50 juta. 50 juta pendapatannya. Oh, oke. Omsetnya berarti. Omsetnya ya 50 juta ya. Luar biasa ya. Nah, tapi itu bisa lebih dari itu. Kalau misalkan pas kebetulan di bulan itu ada yang beli banyak sampai 10 piece, terus 15 piece itu batik tulis gitu. Itu bisa pernah sampai 100 pernah. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Karena saya melihat sekitar, maksudnya kita tuh seneng ya Coach kalau misalkan lihat orang, usahanya bagus ya, hebat ya gitu. Ya, pengen seperti itu. Tapi kok nanti setelah 1 tahun, lama 2 tahun gitu, kok itu malah jadi berantakan ya. Tidak gitu. berkembang dengan baik ya. Maksudnya itu tuh letak salahnya di mana ya? Saya juga belajar dari orang tua saya sendiri karena mama itu kan ya maksudnya di penjualannya itu kan masih belum bisa Coach. Kalau misalkan diproduksi memang masih bisa gitu, tapi tuh berputar hanya di situ saja gitu. Akhirnya saya belajar tuh, saya mengamatin ini sebetulnya tuh salahnya di mana sih kok orang itu bisa sampai merintis usaha, membuat usaha sampai yang sebesar itu kok bisa hancur dengan waktu sekejap gitu. Ternyata pas ditelusur gitu, oh iya karena ya itu dari gaya hidup itu. Maksudnya mungkin mereka terlena dapat uang besar banyak, tiba-tiba. Padahal itu sebetulnya uang modal gitu, tapi mereka pakai untuk kebutuhan merekanya sendiri, gaya hidup mereka sendiri gitu. Jadi itu saya sama suami itu sepakat untuk seperti itu. Makanya alhamdulillah ya Coach, maksudnya di titik di titik yang serendah itu terus bisa sampai yang seperti ini ya alhamdulillah gitu. Ya maksudnya itu juga ada campur tangan Allah juga ya Coach. Maksudnya tidak mungkin tapi itu kan, bisa itu. ketekunan itu berbalas gitu loh. Iya alhamdulillah. Maksudnya nggak ada yang sia-sia dengan ketekunan gitu, seperti itu. Iya. Terus, berarti ini dalam hal ini dapur usaha dengan dapur pribadi udah beda ya, udah 2 dompet kalau kita istilahnya ya. Jadi saya selalu tandain kalau misalkan ada uang masuk batiknya laku gitu, saya bisa maksudnya uang yang keuntungan saya transfer ke rekening terpisah. Gitu. Nanti yang modal rekening B. Gitu. Boleh dong di-share itu pelanggannya dari mana aja, apa lokal, apa internasional gitu? Kalau customer kami itu alhamdulillahnya sudah tembus ke pasar internasional. Dari selain Indonesia itu kita sudah sampai ke negara Singapura. Oh, ada pelanggan dari Singapura? Ada Singapura, Malaysia, terus Thailand, Filipina, sama Jepang. Tapi kalau yang intens itu dari Malaysia sama Singapura banyaknya. Kalau misalkan Jepang itu nggak seintens Malaysia dan Singapura. Terus kalau misalkan yang datang ke showroom ini itu ada pernah dari Jepang sama Singapura, itu pernah mampir untuk lihat langsung sama lihat produksinya. Kalau misalkan dari Indonesia, alhamdulillahnya dari kota-kota besar di Indonesia itu kita alhamdulillah sering ada pengiriman. Paling dominan kota mana nih? Kalau dari Indonesia itu dominan di Jakarta. Jakarta, masyarakat Jakarta yang beli ya. Jabodetabek sih. Jabodetabek, oh iya. Berarti yang rutinnya Malaysia, Singapura, tapi ada beberapa negara lagi ya. Iya. Bu, tadi tuh saya sempat ngobrol sama Mbak Resti ya. Luar biasa loh ini anak Ibu. Sebagai pengusaha muda. Ya, alhamdulillah. Bisa jadi contoh untuk banyak anak muda lainnya. Alhamdulillah, Masya Allah ya Mbak. Iya, sempat cerita katanya dari kecil nih dia ikut ngebatik untuk jajan. Nah, itu dulu Ibu ngedidiknya gimana Bu? Karena dari Mbak Resti juga tadi dibilang, Ibu aku tuh disiplin dalam urusan keuangan. Nah, gimana Bu? Menanamkan ke anak-anaknya tuh gimana yang saya rasakan waktu yang saya alami gitu tuh. Jadi ketika didik anak yang harus seperti saya, harus bisa mandiri lah kayak gitu tuh Mbak. Terus alhamdulillah si Resti ngikutin, maksudnya kan alhamdulillah ketiga anak saya tuh Mbak idap-idap lah kata orang Jawanya, idap-idap, nurut-nurut. Nurut-nurut. Oh, iya. Nurut-nurut terusan. Ibu anaknya perempuan semua? Perempuan semua. Terusan apa yang saya lakukan tiap hari itu akhirnya kan
anaknya juga kan Terbawa ya Bu? terbawa. Terbawa, Bu. Kalau disiplin, iya disiplin. Harusnya kan harus disiplin kan. Jadi kan kita mengajarkan anak kan harus kitanya dulu nih yang Iya, contoh. kalau kitanya apa yang kita lakukan tiap hari itu positif ya. Jadi kan anak-anaknya juga kan ngikutin apa. Bu, sebenarnya setelah saya perhatikan ya, ini tuh skill yang luar biasa loh, keahlian khusus. Nggak semua orang itu mempunyai dan menguasai. Seperti tadi kan Mbak Resti bilang kayak ini aja kan batik andalan keluarga ya, Iya, awalnya dari iya. Uyut. Iya, dari Buyut. Dari iya. Uyut, nenek, ibu ke Mbak Resti. Mbak Resti. Gitu. Nah, Sampai ke adik-adiknya juga. ke adik-adiknya juga. Iya. Kalau nggak ada yang nerusin batik, kayaknya saya nangis Mbak, karena di Kali Tengah aja yang bikin batik tulis itu jarang, bikinnya cap. Di Kali Tengah bisa kehitung Pak, termasuk saya. Oh. Itu yang paling bertahan, yang muncul tuh ibaratnya. Yang lainnya sih bikin batiknya batik cetak, batik cap. Dengan perjalanan berkembangnya usaha Mbak Resti ini, Ibu harapannya apa ke depannya? Harapannya sih terus semangat, jangan menyerah. Kalaupun ada kan, kalau orang jualan kan ada aja ya yang itulah, yang gimana tuh. Hambatan, rintangan ya, Bu? Jadi jangan ngeluh, tetap pertahanin usahanya, doa, terus sabar. Itu aja, terus jangan berhentilah, jangan menyerah, jangan putus asa, terus karena ibu juga kan gitu kan, Ngalamin proses itu ya, Bu? bikin batik kan nggak langsung kayak gini Mbak. Kedepannya saya tentu namanya usaha ya pengennya semakin maju, semakin besar lagi. Berdoanya semoga usahanya semakin lancar, semakin maju gitu. Semakin dikenal. Iya, semakin dikenal gitu. Pengennya ada showroom yang kita bisa buka di pinggir jalan gitu. Jadinya kan nggak hanya tamu-tamu yang datang taunya itu dari Instagram dan janjian aja gitu, tapi ada yang lewat terus itu kan Restiati tuh yang di Instagram mau mampir gitu. Terus harapannya ya batik itu bisa terus dicintai oleh semua orang gitu. Yang semakin banyak lagi yang menyukai batik tulis, yang mau melestarikan batik tulis, supaya kita juga yang memproduksinya juga nggak ngerasa sia-sia gitu ya Coach. Saya itu memperkenalkan batik itu pengennya nggak cuma bermanfaat untuk diri saya sendiri. Ini juga yang dari batik ini itu kan dari keringatnya pembatik-pembatik di daerah gitu. Semakin banyak yang menyukai batik, otomatis pembatik-pembatik di daerah kita, perekonomian daerah kita itu akan maju. Tapi kalau misalkan batiknya itu lagi lemah, itu perekonomiannya juga ikut turun gitu. Jadi saya sangat menjaga itu, dan di harga pun gitu juga kan, maksudnya namanya pembeli itu kan ada yang nawarnya itu ya namanya pembeli ya Coach, maksudnya ada yang nawarnya nawar banget sampai seenggak itunya gitu. Padahal itu tuh dampaknya ke bawah loh gitu. Maksudnya kalau misalkan kita ngejual asal gitu, yaudahlah asal laku aja lah gitu. Nggak apa-apa deh, nggak untung juga nggak apa-apa. Itu kan dampaknya nggak hanya ke kita. Yang ditekan itu kan yang di bawahnya, yang di bawah-bawah kita gitu. Akhirnya dengan kitanya pendapatannya misalkan berkurang karena kitanya ngejualinnya udahlah asal laku aja lah, maksudnya jadi kita nggak untung nih gitu. Otomatis kan yang ditekan itu kan pembatik-pembatik kita. Nah saya nggak mau seperti itu, maksudnya pengennya nilainya itu harus tetap ada, supaya nilai batik ini itu sangat berpengaruh ke perekonomian loh gitu. Jadi semakin kita menjaga nilai dari batik itu semakin terjaga juga perekonomiannya gitu, karena itu sangat berdampak. Ibu Mbak Resti, terima kasih ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang nonton, amin. Menjadi motivasi juga bagi yang nonton. Ya, terima kasih kembali Bu, sudah sudah mau datang ke sini terus memperkenalkan usaha kami juga gitu. Itu kan akhirnya semoga dari pembicaraan kita bisa mendatangkan manfaat buat yang lain. Terus saya juga mau nitip pesan untuk anak-anak muda yang berlatar belakang pendidikan tinggi gitu, jangan malu untuk meneruskan usaha yang sudah dimiliki orang tua atau memulai usaha sendiri, karena dengan seperti itu kita bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, dan
itu artinya kita bisa mendatangkan manfaat buat orang lain juga. Akhirnya kita bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Luar biasa.